Selamat malam semuanya. Malam Pak, malam. Ya, Malam siap Pak. Pak, siap. Sehat ya semua. Alhamdulillah sehat Pak. Seperti biasa ya, saya usahakan ngomongnya pakai bahasa ini. Saya senangnya yang pakai bahasa yang santai-santai aja, nggak usah pakai bahasa resmi. Oke, kita mulai. Nah ini konstruksi seperti ini, balok gerber kan ini namanya ini sebutannya. Dimana ada ya oke. Jadi ini kurang lebihnya kalau di realita ini konstruksi jembatan ya, dimana biasanya kalau bentang jembatan terlalu panjang, maka dia harus dibagi bentang-bentangnya itu, sehingga timbullah sebuah pembagian yang dimana di antara bentangnya itu harus dipotong. Muncullah S1, S2 ini sendi. Jadi ini potongan bentang balok gitu ceritanya. Sehingga cara perhitungannya akan berbeda dengan balok yang sepanjang-panjangnya tanpa ada potongan gitu kan. Mana ini dalam teorinya kan di sini diperlakukan sebagai sendi. Sendi 1, sendi 2. Nah, di dalam perhitungannya maka kita harus memecahnya kan, harus memecahnya atau memisah-misahkan konstruksinya seperti keadaannya di lapangan, sehingga turun seperti di bawah ini pemecahannya. Nah seperti ini. Nah, ayo ada yang bisa jawab kenapa pemecahannya seperti ini? Jokowi bisa jawab nggak Jokowi? Ada Jokowi nggak di sini? Ayo ada yang bisa jawab? Saya tunggu ini. Pembagian beban induk dan beban anak. Gimana? Pembagian untuk beban induk dan beban anaknya. Beban induk itu memiliki 2 sendi, sedangkan beban anak 1 sendi. Enggak, maksud saya mecah ini nih, mecahnya yang kata kunci pertama kalau kita mau mecah ini. Paling tidak stabil. Ya betul, itu dia itu kata kuncinya. Yang dimaksud dengan tidak stabil? Hanya memiliki 1 sendi. Ya mungkin itu teori-teori yang akan sulit kita ingat. Kita coba cari sebuah cara buat mengingat mengapa. Nah ini kan ini pemisahannya kan di sini nih, di sini kan. Berarti ini yang dianggap tidak stabil. Benar tadi itu alasannya. Nah itu tidak stabil. Terus tidak stabil itu harus diberlakukan ke mana dia? Harus diberlakukan kemana? Kalau kondisi yang bagian yang tidak stabil, atau kita dulu aja apa namanya, kita bahas yang teori tidak stabil tadi. Ada yang bisa jelaskan teori tidak stabil tapi pakai bahasa yang ini aja, pakai kata-kata yang tidak teoritis yang jadi mudah ingatnya. Coba kenapa ini disebut tidak stabil? Ada yang bisa? pakai pakai logika aja, logika, jangan pakai teori. Kalau logika tuh biasanya lebih mudah ingat daripada teori. Kalau teori ya tadi mungkin yang disebut Dek tadi, yang perempuan tadi ada nyebut-nyebut itu, mungkin itu teorinya gitu. Cuma kalau pakai logika aja, kenapa ini disebut tidak stabil?
Kalau berdiri sendiri akan cepat roboh. Iya, betul. Nah, ini dia gambarnya. Yang paling mudah ininya kayak gini nih di sini nih. Nah, itu. Iya kan? Nah, ini kan yang tidak stabil ini. Sisi sini. Sisi ini kan kalau dia dipisahkan, yang sisi sebelah kanan kan akan tetap keadaannya seperti itu. Tapi kalau sisi yang sebelah kiri dilepas, maka akan roboh, benar tadi itu roboh atau jatuh. Lalu dalam perhitungannya dia harus diberlakukan seperti apa kalau yang keadaan tidak stabil ini? Ada yang bisa jawab? Nah, itu yang harus langkah-langkah yang harus kita ingat itu dulu. Dia tidak stabil karena akan jatuh atau roboh. Kemudian setelah kita putuskan mana yang tidak stabil, maka dia diberlakukan seperti apa dalam perhitungannya. Ada yang bisa? Nggak ada ya? Ya ini dia nih. Dia harus ditaruh di atas. Dia harus ditaruh di atas. Jadi kita nggak boleh taruh dia di bawah sana. Harus taruh di atas. Dalam aplikasinya kan juga dia memang di atas. Yang potongan ini nih. Ditaruh di atas. Sehingga di atas ini nanti dia akan membebani. Itu teorinya. Jadi kita putuskan dulu yang mana yang tidak stabil. Jadi ini nanti di atasnya sana. Di atas membebani ini. Dia nggak boleh di bawah sini. Kalau di bawah sini kan seperti menarik dia untuk jungkit gitu. Nggak benar logikanya. Logikanya ini harus ditaruh di atas. Sehingga seperti seolah-olah ini seperti sendi roll aja ini. Dianggap sendi roll dulu, perhitungan sendi roll. Hasil dari reaksi di sini, reaksi S1, S2 nanti akan membebani ke sini. Nah, gitu, akan membebani ke sini. Ya. Sampai sini paham? Ya, ini tadi kita sampai sini. Nah, maka ini kita hitung dulu kan daerah sini. Nah, ini langkahnya di sini kan. Ini tutup aja dulu. Iya, ini dia. Sigma MS2 sama dengan 0. Sama seperti yang lalu kan, bahwa tinjau di sini, di titik tinjau di sini, maka lihat ke kiri. RS1 berputar searah jarum jam. Kalau terhadap titik S2, makanya ini positif. Jaraknya 4. Ya, gitu. Lanjut. Nah, ini kan ada beban merata di sebelah kirinya. Nah, ini dia sudah langsung, kalau seolah-olah seperti rumus itu kan setengah QX kuadrat kan, atau setengah QL kuadrat kan. Nah, ini kan ini yang 10 ini kan Q atau Q gitu ya. Kemudian L-nya ini kan 4 meter. QL bukan setengah QL kuadrat. Itu tuh. Bukan setengah QL kuadrat. Q kali L kali jarak setengah dari bentangnya. Kenapa setengah bentangnya? Karena setengah dari titik beratnya kan. Titik pusat atau apalah gitu. Ini kan kemarin di yang pertama kan ini berbentuk segi 4. Maka kalau kita tarik diagonal, dapat ini tengah-tengahnya adalah setengah dari panjang 4. Sehingga ini 2 kan. Ya. Jadi ini 10/4 kan kita jadikan beban terpusat itu adalah luasannya. 10 ini tingginya sini. Kemudian 4 itu kan panjangnya sini. Jadi persegi panjang kali lebar. Ini 10 kali 4
dikalikan setengah dari jarak 4, karena kalau berbentuk segi 4 kan seperduanya, titik pusat dari segi 4 itu kan ada di seperduanya. Negatif karena berlawanan jarum jam kan, kalau ini berputar terus kan berlawanan jarum jam, ini tanda panah ini berputar terus. Gitu. Ini ulangan sedikit aja nih sebenarnya waktu digambar ini. Yang membedakannya hanya ini tadi, S1, S2 harus kita putuskan. Bagian ini mana yang tidak stabil, dan itu harus ditaruh di atasnya dari semuanya. Ya, ini 6 kali 4 karena di sini ada P 6 ton kan. Negatif karena dia berlawanan jarum jam kalau berputar terus. Ya, dia akan berlawanan jarum jam kan kalau berputar terus, nih yang merah ini. Nah, ini. Ya. Ya. Dengan 0. Terus ini tinggal dimasukin aja. Dikesebelahkan. Ini dikalikan kan 10, 4, 2 ditambah ini hasilnya kan negatif 104. Negatif 104 kita pindahkan ke sebelah kanan, maka jadi positif kan. Yang ini tetap, ini cuma dibalik aja posisinya, 4 RS1. Sehingga hasilnya RS1 26 ton. Ya. Kita cocokkan di SAP 2000. Oh, sorry. Belum tampil ini kalau yang R1. Ya. Kemudian yang cari yang satunya lagi, sama aja langkahnya. Maka ini kalau sigma MS1 berarti titik tinjaunya adalah di S1 kan. Semua dipacu dari titik S1. Min RS2 kali 4. Ini RS2, ini salah ketik. RS2. Kalau berputar mengelilingi titik S1, maka dia akan berlawanan jarum jam, sehingga ini negatif. Jaraknya 4. Yang 10, 4, 2 ton sama seperti ini. Cuma kalau dari titik S1 kan searah jarum jam. Makanya ini positif nih. Ya. 0. Ya, sudah selesai ya. 6 kan nggak ada jaraknya terhadap titik S1, makanya nggak ditulis lagi 6 kali 0 gitu. Iya, 80 RS2 ini kalau dikalikan 10 kali 4 kali 2 kan 80. Iya. Iya. Salah ketik sedikit ini, harusnya ini min 80 ini. Min 80 karena plus 10, 42 dipindahkan ke kanan kan jadi min 80 nih harusnya. Sehingga min bagi min jadi positif 20 ton. Sigma MD sama dengan 0. Iya, sigma MD sama dengan 0, berarti kita dari sini dulu aja nih. Sigma MB sama dengan 0. Berarti kita mau cari RA ini kalau sigma MB sama dengan 0. Izin tanya, Bang. Mau cari RA ya. Kan kita urai ini tadi. Bang, izin tanya. Ya. Itu nggak dicek kontrol itu? Hah? Kontrolnya dari
sendi 1, sendi 2-nya, Bang? Oh, boleh. Enggak. Bisa. Nanti di yang soal seperti itu sebenarnya sudah waktu di pertama kemarin tuh udah tahu aja lah bahwa ini dicek sigma vertikal berarti 6 ton ditambah 10 kali 4, 10 kali 4 kan 40, 46 berarti ini 40 tambah 6. Nah ini 26 tambah 20 kan 46. Bisa yang ini yang baru, ada yang baru ya anak ini ya. Iya, saya, Bang. Kemarin mereka udah tahu lah urut-urutan. Saya Iya, Bang, ya. sini bantu pemahaman aja, nggak bantu untuk seperti ngerjain tugas harus urut-urutannya harus itu. Waktu di Siap, Bang. yang pertama sudah ada sih cek Oke, makasih, Bang. ya. Nah tadi ya kalau kan tadi saya lihat ada yang belum tahu itu yang aturan bahwa pemisahan ini adalah yang tidak stabil harus ditaruh di atas dari semua struktur yang ada itu, sehingga nanti beban dari sendi atau ini kan kayak reaksi perletakan di sendi ini menjadi beban di sini kan. Nah ini kalau kita buka, nah itu jadi beban dia 26 ton. Ini kan awalnya reaksi seperti reaksi perletakan ini, anggaplah ini sendi roll menghasilkan RS1 RS2. Setelah didapat reaksinya, perletakannya ini berubah menjadi bebannya ke konstruksi bawahnya gitu. Nah gitu kan 20 ton yang sebelah sini. Nah sehingga seperti ini. Lalu kita hitung lagi nih untuk yang segmen berikutnya di mana sudah dapat nilai beban yang diterima oleh balok AB di ujung balok AB gitu. Cari reaksinya dulu kan, RARB sama sigma MB seperti kemarin-kemarin sama, sigma MB sama dengan 0, berarti titik B kan yang jadi titik pegang. RA kali 4 karena positif karena searah dengan jarum jam. Ya, 542 Q kalikan L kan, kalikan jarak setengahnya kan, 5 kali 4 kali 2. Negatif karena terhadap titik B berputar berlawanan jarum jam kalau dia berputar terus. Ya. Nah ini 26 kan positif nih karena searah jarum jam. Jaraknya 1,5. Setelah itu habis sama dengan 0. Lalu dimasukkan angkanya. Ya, 4RA dibalik min 40, ini hasil dari ini kan 39, sehingga didapat RA-nya 0,25. Nah, kalau lihat di sub tadi kan 0,25 nih. 0,25. Cocok tuh. Jadi cek aja dulu pakai sub 2000 kalau kerjakan tugas. Udah punya kunci jawaban. Untuk cari RB-nya maka titik pegangnya adalah di titik A kan. Semua mengacu ke titik A. Min RB kali 4. Nah ini karena RB kan berputar berlawanan jarum jam kalau terhadap titik A kan. Iya. 542. Iya. Ini positif karena terhadap titik A kan searah jarum jam. 5 kali 4 kali jarak setengahnya.
Ya. 26 terhadap titik A searah jarum jam. Jaraknya berapa? 5,5. 4 tambah 1,5, 5,5. Iya. Tinggal masuk-masukkan. Akhirnya ketemunya 45,75 ton. Cocokkan di sub. Sama ya, 45,75. Sigma MD itu segmen yang sebelah kanan ya, balok sebelah kanan. Ya, mudah aja kan ini. Titik D sebagai titik pegang, maka RC searah jarum jam. Kalau berputar mengelilingi D, maka dia searah jarum jam, makanya positif. Kemudian min 8 kali 4, ini kan 8 ton per meter, jaraknya 4 meter, lalu setengah dari jarak 4 meter, dikalikan setengah dari jarak 4 meter. Yang ini 20 ton negatif, karena terhadap titik B kan berlawanan jarum jam. Sama seperti ini tadi, negatif juga karena berlawanan jarum jam. Jaraknya 5,5, 4 tambah 1,5. Ya. Tinggal masuk-masukkan. Akhirnya didapat 43,5 ton. Cocok ya sama sub. Sigma MC sama dengan 0, berarti kan titik pegangnya di C. RD negatif karena berlawanan jarum jam kan terhadap titik C putarannya. Nah, ini naik terus ke atas, muter. 8 kali 4. Yang ini tadi negatif karena kalau dari D kan dia berlawanan jarum jam, kalau dari C dia searah jarum jam putarannya. 20 kalau terhadap titik C, yang 20 ton ini kan jaraknya cuma 1,5 kalau dari C. Nah, makanya 1,5. Kemudian negatif karena kalau berputar mengelilingi C, dia adalah berlawanan jarum jam putarannya. Ya, tinggal masuk-masukkan. Ya. Jadi ketemunya 8,5 ton. Cocok ya, 8,5 ton. Ada yang mau nanya? Ada yang sudah bisa sub? Saya bang, Siapa ya? Fernando. Fernando. Iya bang. Dari mana? Yang dari Medan bang. Oh. Coba ini udah pernah nyoba gini? Pakai sub. Sudah bang, sudah. Oh, iya. Cocok ya? Apa bang? Cocok hasilnya? Cocok bang. Nah, ini coba lagi nanti. Cocok ya? Oke bang. Ya, ini setelah ini BM nih bidang momen nih maksudnya ya. Bidang momen. Bidang momen kita misalkan dari kiri, dari titik A misalkan. Dari titik A, X sama dengan 0. Jarak X sama dengan 0. Sudah pasti nggak usah dihitung 0 ton meter ya. Karena dia di ujung kan. Kalau di sebelah kirinya ada lagi beban ya harus kita hitung kan. Karena ini sudah di ujung ya pasti sendi atau roll kalau di ujung ya momennya pasti 0. Kemudian X jarak 4 meter. Nah ini RA vertikal kan.
dikalikan jaraknya 4 meter, ya. Kemudian Q kan 5 ton, Q kalikan X jaraknya, ya. Kemudian 1/2 dari jaraknya, ya. Ketemunya min 39 ton meter untuk jarak 4 meter, ya. Kita cocokin tuh lah. Nah, itu min 39 cocok, ya. Di jarak 5,5 meter momennya. Nah, 1 kan kalau ditinjau ke kirinya, dari ke kirinya kan era vertikal jaraknya 5,5, kemudian min 5 dikalikan 4 dikalikan 3,5, karena kan ini kalau terhadap titik sini perlawanan jarum jam kan, makanya min 5 kali 4, nah 3,5 ini kan 1/2 nih jaraknya, ditambah setengahnya dari 4, 2 gitu. Jadi kan ini harus logika kita kan seolah-olah ini kita anggap jadi buat jadi beban titik dulu kan. Nah gitu, di sini beban titik yang mana posisinya adalah setengah dari bentangnya kan, gitu. Nah gitu kan beban titik. Mengubah dia menjadi beban titik kan luasannya 5 dikalikan jarak, karena ini yang namanya Q, asumsikan aja ya, ini 5 di sini kan, tinggi di sini 5 dikalikan lebarnya, jadi dapat kan luasannya. Positif RA, ini salah ketik ini, udah sampai situ aja. Oh ini sambungannya. Oh ya ada RB 45,75, jaraknya 1/2. Positif karena dia putarannya searah jarum jam kan, kalau terhadap titik S1 ini sama dengan 0 ton meter, ya mesti 0 ton meter. Karena kenapa di sini harus 0 ton meter? Ada yang bisa jawab? Kenapa di sini harus 0 ton meter? Di sini nih. Nah, di sini nih harus 0 ton meter. Kalau dia nggak 0 ton meter berarti salah hitung. Ini di 5,5 ini kan di sini. Kenapa di sini harus 0 ton meter? Biar seimbang. Ada tadi yang pintar sub, siapa namanya? Fernando ya. Terus tadi yang bilang mau dicek vertikal namanya siapa? Halo? Oh sudah dia, udah tidur ya. Jadi bukan biar seimbang, bukan. Ada lagi yang lain? Nggak ada beban mungkin. Ini siapa tadi? Saya, Pak. Namanya? Karena jarak MSI itu dianggap 0, Pak. Jarak? MSI itu di 0, Pak. Enggak. Karena dia tuh MSI, MS1. MS1-nya dianggap tidak memiliki, dia kan dikasih beban ini jadi RS1 karena momen itu kan gaya kali jarak. Iya.
Nah, jaraknya nggak ada gitu bang. Ini Makasih. ngitungnya dari kiri ini. Coba lihat nih. Ini ngitungnya dari kiri. MS1 ngitungnya dari kiri. RA, Dari BK ngitungnya dari kiri. Kalau ngitungnya dari kanan ya memang otomatis langsung nol karena nggak ada jarak. Ini ngitungnya dari kiri sehingga harus nol kalau ngitung dari kiri. Kalau kita nggak ketemu nol berarti salah. Tapi ada ketentuan yang mutlak nggak bisa ditawar-tawar. Ini harus nol di sini. Nah itu apa teorinya? Teori yang kuat bahwa di sini harus nol. S1, S2 ini harus nol. Sebabnya kenapa? Mungkin dikarenakan di S1 sama S2-nya sudah ada beban atau Sudah ada gayanya beban. sendiri. Bukan. Yang lain? Ada lagi? Mungkin karena di situ tidak ada tumpuan sehingga hasilnya harus nol. Tidak ada tumpuan. Iya. Tidak ada tumpuan ya. Ya ada tumpuannya itu. Kalau yang dimaksud dengan tumpuan ini ya memang tidak ada. Cuma dia akan menumpuk di batang bawahnya. Ini kan sambungan batang ini. Yang batang satunya numpuk di batang satunya. Tumpuannya ya di batang satunya, tumpuannya. Yang lain teori yang memang harus dipegang itu. Yang saya maksud ini, kenapa di situ harus nol? Nyerah, Pak. Iya, ada. Ada. Dari rumusnya Jadi teorinya kan kalau sambungan itu diberi sendi, ini sendi ini maksudnya. S1 itu sendi. Sambungan kalau diberi sendi harus nol. Itu teorinya ya. Jadi harus nol di sini momennya. Kalau di sini nggak nol, ya bahaya sambungannya. Pasti copot. Kayak gitulah teorinya. Itu ya. Diingat, jadi kalau sambungan diberi sendi harus nol. Nah itulah tadi makanya dia nol momennya. Nah ini yang di sisi ininya, bagian sendinya kan berjarak 7,5 meter ya. Yang kanan ini tadi berapa potongannya? 4 meter. Oh iya, X 7,5. Maju 2 meter, berarti tengah-tengahnya ini nih yang dimaksud ini. Ini kan terakhir 5,5 meter sampai ujung sini. Maju lagi 2 meter. Ya tinggal dikalikan 26 kalikan 2. Yang ditinjau 2 meter ini, yang 7,5 meter ini 2 meter tengah-tengahnya ini nih berarti ini. 5,5 tambah 2 kan. Gitu. Jadi 7,5. 26 kan putaran searah jarum jam, makanya positif. Min 6 kali 2, ini berlawanan jarum jam kan yang P 6 ton, makanya negatif. Lalu 10 kali 2 kali 1, 10 kali 2 kan jaraknya kan baru 2 meter ini yang ditinjau. Jadi tinjauannya kan baru di sini. Baru daerah sini nih. Setengahnya ini. Nah, ini nih. Nah, ini sehingga 10 ton itu nggak boleh dikalikan 4 kan? Karena baru yang bagian biru ini. Bagian biru ini kan berapa jaraknya kan? 2. Angka 10 dikalikan 2. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kalikan 4 karena memang tinjauan sepanjang 4 meter. Ini tinjauan sepanjang 2 meter. 10 kali 2 kalikan jaraknya setengahnya dari 2. Karena segi 4 itu kan titik pusat atau titik beratnya itu kan ada di separuh dari bentang panjang.
atas separuh bentang pendek. 10 kali 2 kali jaraknya 1 meter, ketemu 20 meter. Kita lihat di sub 2000. Nah, 20 ton meter, cocok ya, sub 2000. Di jarak 9,5. 9,5 berarti di S2 ini, maju lagi, harus 0. Nah, itu kan 0 kan dia. 26 kalikan 4 kan jaraknya 4 meter nih kalau muter searah jarum jam. 6 kali 4 berlawanan jarum jam, makanya negatif. 10 kali 4 2 ya, 10 kalikan bentangnya 4 meter ya kan, kalikan 2 adalah setengah dari 4 ya. Kemudian yang segmen paling kiri berarti sudah maju ke 11 meter, berarti maju 1,5 meter, berarti di C maksudnya nih, momen di C. Di C iya, momen di C. Min 8 kali 4 jarak 11 meter. Nah, ini dia balik ini ngitungnya. Kadang-kadang ngitung boleh juga dari kanan. Nah, ini nih ceritanya nih, dia balik nih ngitung nih. Kalau kita tadi kan kita ngitung dari kiri nih. Dari kiri bergerak ke kanan. Nah, ini boleh nih. Ngitung dibalik nih dari kanan ke kiri. Sehingga RS1 tidak perlu disertakan dia. Ya karena memang segmen sini yang sedang kita tinjau, yang sebelah kanan ya. Kalau yang sebelah kiri yang kalau kita mau tinjau dari kiri, maka kan banyak sekali itu yang kita sertakan. Nah, ini kita sertakan, ini kita sertakan gitu kan. Kenapa? Si penulis ini mencoba meninjau dari kanan aja ngitungnya, supaya sedikit aja yang dia sertakan. Min 8 kali 4 kali 2. Ini titik C nih. Karena dia tinjau dari kanan ke kanan, maka harus dia balik ini aturannya. Kalau tinjau dari kiri kan seperti ini tadi, B misalnya nih. Maka min 5 kali 4 ini kan yang Q nih. Q ini kan berlawanan jarum jam. RA searah jarum jam kalau memutar terhadap B, maka positif. Gitu. Itu kalau kita tinjau dari B ke kiri ya, mulainya ke kiri, sehingga ini acuannya ya yang benar, bakunya seperti itu, putaran jarum jam. Nah, ini ada pengecualiannya nih. Kita boleh menyingkat perhitungan dengan meninjau dari kanan. Nah, ini titik C, saya tinjau dari kanan ini. Si penulis meninjau dari kanan. Kenapa dia memilih ninjau dari kanan? Karena kalau ninjau dari kiri nanti kebanyakan yang dia ketik. Kesananya kan banyak, harus disertakan. Karena dia ditinjau dari kanan, maka aturannya harus dibalik. Harusnya ini kan kalau dari C, min 8 kali 4, merata ini, kan searah jarum jam. Karena searah jarum jam, putarannya positif kan, seperti acuan yang dulu-dulu kan. Tapi karena kita membalik arah tinjauan, maka ini juga ketentuan negatif positifnya juga harus kita balik. Gitu. Sehingga ini min 8 kali 4 kali jaraknya 1/2 dari bentangnya kan. Nah, ini positif 8,5, padahal ini kan berlawanan jarum jam.
terhadap titik C kalau berputar. Tapi karena tinjauannya kita balik dari kanan, sehingga harus dibalik juga. Jadi positif dia, gitu. Sehingga ketemunya min 30 ton meter. Cocokkan di sub 2000 sama cocok min 30 ton meter. X13 ini 11, berarti ini tengah-tengah sini nih 13 sini ya. Paro ini yang baru ditinjau ya. Iya, sama dia balik juga ini. Delapan salah ketik ya ini ya. 8 2 X13. Oh ya, min 1 ton 13 ya. Coba lihat bisa. Min 1 ya. Di berapa tadi? Di 13 ya. Berarti 2 meter ya. Iya benar, 1 ton. Nah itu. Kemudian yang di 15, berarti yang di ujung. Yang nggak hitung ini sudah otomatis karena roll kalau di ujung kan, atau sendi di ujung yang pasti momennya sama dengan 0. Ya, maju ke lintang ya, atau gaya geser. Gaya geser di A, maka sudah era V aja kan. Tentang cara menjadikannya seperti itu, waktu itu di yang pertama sudah ada ya. Kemudian RA V dikalikan Q X kan, Q kalikan RA kan ke atas nih positif, dikurangi Q dikalikan jaraknya X kan 19,75 ya. Kemudian yang ini nilai yang kiri ini, yang kiri. Jadi maksudnya yang nilai yang kiri berarti belum mensertakan perhitungan RB-nya. Kalau nilai yang kanan, geser yang kanan, maka harus menyertakan perhitungan RB di sini nih. Nah, tambahan RB kan. Kenapa RB positif? Karena ke atas kan. Kalau ke atas kan positif. Iya. Lalu yang sendi, ya udah tinggal habis dari nilai dari geser di ini ya, titik B kanan kan, tinggal kurangin aja 6 ton karena dia mengarah ke bawah tanda panahnya, makanya ini min 6 jadi 20 ton. Kemudian yang di segmen itu, di segmen sendinya 20. Lanjut dari sini kan, dari nilai yang S1 kiri dikurangi
beban ini kan sudah nggak dikurangi 6 lagi karena sudah di sini tadi ngitungnya, sehingga tinggal dikurangi Q kalikan L 10 kali 4 min 20 ton. FS2 min 20 dari sini tadi lanjut lagi kan, ditambah 43,5 itu di FS2C. Ya, di sini kan ada 43,5 ton ya tadi ya. Yang 43,5 ton tadi di mana? Nah, di sini nih. Ini sudah sampai ini ya. Sudah sampai titik sini berarti nih, 43,5. S2C. Nah, ini sudah di titik C maksudnya nih, kayak geser di titik C ini. Sudah sampai titik C sini maksudnya. Min 20 dikurangi dikurangi ditambah 43,5 karena nah ini kan C-nya kan ke atas, RC-nya positif. Nah, ini dia. Salah taruh ini ke anunya. Harusnya ini bukan di sini. Nah, gitu harusnya. Naruhnya di sini, ya. Nah, kemudian di D, nilai terakhir dari ini dikurangi lagi oleh nilai Q kanan ini, nilai Q ini ke bawah kan. Q kalikan L-nya 8 kali 4. Jadinya hasilnya adalah 8,5 ton. Nah, seperti itu gambarnya. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Izin tanya bang. Izin tanya bang. Iya. Apa Saya namanya? masih bingung yang Reza. Siapa? Reza. Reza. Mm-mm. Dari Lombok. Oh, Lombok. Ya. Saya masih bingung yang di bagian apa namanya itu? Yang balok induk yang di bagian kanan itu kan ada yang P sama dengan 6 tadi itu. Yang mana? Kenapa nggak dihitung lagi maksud saya itu? Yang mana? Ulang bawah scroll bentar loh. Di S Ini atas sedikit. di bagian menghitung apa? Bagian menghitungkan nih. Kayak geser nih. Ya. Nah, itu kan ada P6 kan katanya nggak ditambah lagi katanya tadi. P sama dengan 6 ton. Kenapa nggak ditambah lagi gitu tadi? Kan sudah dihitung di sini dia. Nah, ini 26 min 6. Oh, oke. Gitu. Sudah paham? Oke. Makasih bang. Ada lagi? Bang, saya mau bertanya. Iya. Dari siapa? Azil Dari mana? dari Lombok. Lombok. Dari Lombok. Ya. Untuk penentuan gaya lintang yang atasnya dikit, Bang. Yang KA sama KI itu.
yang min 19,75 itu dapat dari mana? Kan ini nih 0,25 nih 0,25 dikurangi 0,25 kan ke atas positif, dikurangi ini 5 Q dikalikan X jaraknya kan sekaligus nih sampai 4. Kalau kita tinjauannya baru di sini, baru di 1 meter misalnya, ya berarti ini 5 kali 1 gitu. Nah ini karena langsung di B sampai sini, makanya 5 kali 4 jaraknya gitu. Akhirnya setelah dihitung kan ketemunya 19,75 negatif. Paham sudah? Paham. Ya. Yang kanan ini sudah menyertakan ini RB. Kalau waktu yang kiri kita belum menyertakan RB, belum dipengaruhi RB. Karena kan nanti gambarnya dua gini nih, 1975 negatif, satunya turun ke bawah, kemudian dipengaruhi oleh adanya RB, sehingga harus ditambah dengan RB, ditambah kenapa? Karena RB kan ke atas positif, menghasilkan nilai 26, sehingga gambarnya yang satu ada 26 ke atas, nah ini 26, yang satu 19,75 ke bawah negatif, yang satu geser di B yang kanan yang sudah dipengaruhi oleh RB, jadi kebetulan hasilnya positif, jadi naik ke atas 26 ton gitu. Paham ya? Kan gitu kalau gaya gesernya tuh terus menerus 0,25 turun ke sini, ini turun ke sini, terus turun karena dia mengurang kan. Nah, ada pengecualian waktu nyari momen tadi kan, nih dia buat tinjauan dari kanan ini, sehingga harus kita balik nih MC. Padahal nih kalau titik C ini kan Q nih, 8 ini kan Q dikalikan 4 jaraknya. Padahal selama ini kita tak ingatnya kan kalau putaran searah jarum jam itu positif kan, tapi ini kenapa ini negatif? Karena dia ninjaunya ke kanan, padahal selama ini kan kita ninjau perhitungan tuh lihatlah ke kiri. Nah kalau mau meninjau suatu waktu untuk menyingkat perhitungan lihatlah ke kanan, maka aturannya juga harus kita balik, sehingga ini yang searah jarum jam jadi minus, yang berlawanan RD berlawanan jarum jam jadi positif gitu, untuk menyingkat perhitungan ini. Ada lagi? Yang baru didapat tadi ini ya, tadi ada satu yang tahu bahwa kondisi stabil, tidak stabil, itulah yang mengangkat ke atas. Jadi ini tidak boleh ditaruh di bawahnya. Nah ini kan yang tidak, ini misalkan yang merah ini kan sendi, ya ini harus di atasnya, atau membebani yang sisi sini, yang sisi panjang ini, gitu, membebani yang sisi panjang. Nah ini kan seperti ini nih, kita taruh di atasnya, bahwa ini kan tidak stabil. Kalau ibaratkan ini bangunan ini digeser-geser semua, maka S1, S2 kan akan jatuh. Nah, itu disebut tidak stabil. Sama ini misalkan ini digeser-geser dulu sambungannya, ini sambungan digeser, digeser. Yang sebelah kanan ini kan ditumpu oleh dua tumpuan, sehingga dia tetap stabil. Tapi kalau ini digeser, yang ini digeser kan roboh. Nah, ini harus dianggap yang ini yang membebani balok yang ada dalam struktur itu gitu.
sehingga bebannya itu harus kita cari, yaitu ini anggap aja dulu sendi roll, di mana nanti menghasilkan reaksi perletakan. Reaksi perletakan itu yang berubah menjadi beban titik di konstruksi itu. Nah itu kan, ini 26 ton, 20 ton berubah jadi beban titik kan, situ. Lalu kita hitung segmen per segmen kan, di mana misalnya segmen AB ada beban titik 26 ton yang merupakan hasil perhitungan dari reaksi perletakan balok yang sambungan tadi yang ada sendi 1 dan sendi 2. Kondisi tidak stabil yang tadi mungkin baru didapat. Kemudian bahwa yang harus kita ingat logikanya adalah sambungan kalau diberi sendi pasti harus nol dia momennya. Nah ini kan 5,5 ini kan di sini nih, di sendi sini, sini nih. Nah di sini harus 0,2 ini. Kalau nggak ketemu 0 ya berarti salah hitung itu. Ada lagi yang mau nanya? Mau nanya bang, Iya. Siapa? Fernando tadi Oh Fernando. kan di reaksi di perhitungannya itu kan ada berbagai jenis gaya bang, kayak reaksi, kayak momen, gaya lintang, dan gaya normal bang gitu kan. Iya. Gaya normalnya bang, mohon bang diberikan contoh sedikit dan disinggung sedikit, makasih bang. Oh. Ya, normal ya. Kita lihat di sub 2000 ada nggak gaya normalnya? Play. Ini gaya normal nih kalau di sub 2000 axial force. Ada nggak gaya normalnya, Fernando? Ada cuman sedikit sekali bang. Ini sampai minus 0,00 sekian. Iya berarti nggak ada. Oh iya bang. Maksudku bang, cara mencarinya gitu bang. Ya nanti kalau yang kasusnya ada ini Oke. saya gambar-gambar dulu, kalau terus ngitungnya harus ngetiknya kebanyakan mungkin Oke bang ya. Iya bang. di batas Makasih bang. durasi ini sama produsernya. Makasih bang ya. Ya, sama-sama. Nanti ya kita bikin yang ada gaya normalnya. Iya siap bang. Iya. Nah ini durasi ini. Enggak, saya bercanda aja itu YouTube-nya. Enggak ada ini, enggak ada pengen apa itu dapat dari YouTube, enggak, bercanda aja. Enggak ada durasi-durasian. Tapi ya supaya enggak terlalu banyak kalau mau di-download ya memang sebaiknya 1 jam sih. Ada lagi? Sebaiknya kalau yang lagi ngerjain tugas cepet-cepet buru-buru bisa sub 2000 aja biar enak kan dicek-cek terus. Kalau asistensi juga kan sudah pasti percaya diri nih, sudah benar di subnya. Ada lagi? Nggak ada ya? Saya tutup ya.